Resistensi antibiotik. Halo teman-teman semua, aku punya cerita seru nih. Tadi di kelas Pak Guru bercerita tentang makhluk hidup dengan kekuatan super di kelas biologi. Tapi Pak Guru tidak bicara tentang superhero yang biasa di film ya. Cerita Pak Guru tentang kekuatan makhluk hidup tersebut membuatku semakin penasaran. Oleh karena itu, aku tidak sabar untuk bertanya kepada dokter yang ada di klinik dekat rumahku. Tapi sebelum kita mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh dokter, yuk kita mengerjakan kuis singkat ini dulu. Bagaimana kuisnya teman-teman? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jawaban kuis tadi, yuk kita belajar bersama. Berdasarkan penjelasan dokter kenalanku, peristiwa tersebut merupakan peristiwa resistensi antibiotik. Kira-kira apa itu resistensi antibiotik? Jadi, sebelum mengenal resistensi antibiotik, kita perlu mengenal lebih dekat mengenai antibiotik terlebih dahulu. Antibiotik merupakan suatu zat atau bahan kimia dari makhluk hidup kecil seperti jamur secara alami atau buatan oleh manusia. Fungsinya adalah untuk melawan bakteri dengan menghambat pertumbuhannya atau membunuh bakteri tersebut. Antibiotik terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu jenis beta-lactam seperti penicillin dan cephalosporin, kemudian jenis tetracycline, aminoglikosida, makrolida, trinolon, sulfonamida, dan trimetoprim, serta jenis-jenis lainnya. Jadi, setelah tahu tentang antibiotik, apa ya yang dimaksud resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah suatu kondisi di mana bakteri yang seharusnya rentan terhadap obat antibiotik menjadi lebih kuat dibandingkan kemampuan antibiotik melawan bakteri tersebut, sehingga pertumbuhan bakteri tidak dapat dihambat oleh antibiotik. Hal ini terjadi karena bakteri mengalami mutasi genetik dengan mekanisme yang kompleks, sehingga obat antibiotik menjadi tidak efektif lagi untuk melawan bakteri tersebut. Suatu resistensi terhadap antibiotik dapat terjadi karena penggunaan yang kurang tepat atau irasional dari antibiotik. Konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Pemilihan terapi tunggal dengan dosis atau jumlah yang tinggi dalam sekali minum oleh dokter. Penelitian yang masih terbatas untuk menemukan antibiotik baru. Dan masih kurangnya pengawasan pemerintah tentang distribusi dan penggunaan antibiotik yang bisa didapat tanpa resep dokter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AMSA Indonesia kepada 958 responden pada tahun 2021, masih ada sebanyak 26% yang tidak mengonsumsi antibiotik sesuai resep dokter atau sampai habis. Dan sebanyak 34% tidak berkonsultasi ke dokter sebelum mengonsumsi antibiotik. Ternyata banyak sekali ya penyebabnya, tetapi tidak perlu takut karena ada beberapa cara juga untuk mencegahnya. Pertama, dengan penegakan diagnosis infeksi baik secara klinis maupun pemeriksaan mikrobiologis untuk menentukan pemberian antibiotik. Kedua, dengan pemeriksaan kuman penyebab dan tes kepekaan atau sensitivitas kuman terhadap antibiotik untuk membantu pemberian antibiotik secara tepat. Dokter juga bisa lebih teliti dalam menentukan dosis, lama terapi, dan cara pemberian yang tepat. Terakhir, dengan edukasi ke masyarakat tentang resistensi antibiotik dan lebih menggalakkan lagi penggunaan antibiotik yang tepat dan sesuai dengan aturan. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, mari isi kuis akhir berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Harapannya teman-teman mengetahui konsep dasar dari resistensi antibiotik sehingga bisa mempelajari lebih jauh lagi.